Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana. Amin. Ibu absen dulu ya. Febrianti hadir, Fitri hadir, Hasna hadir, Marsha hadir, Tajiki hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang tema 1, yaitu pengalaman yang mengesankan kelas 3. Materi menggunakan isi dongeng, legenda, dan pengalaman yang mengesankan untuk diungkapkan kembali menggunakan kalimat yang sederhana. Dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang benar-benar tidak terjadi. Biasanya dongeng hanya bersifat menghibur tetapi mengandung nilai pendidikan di dalamnya. Contohnya seperti dongeng kancil dan buaya, dongeng monyet dan kera, dan sebagainya. Yang kedua yaitu legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa asal-usul sebuah nama tempat atau kejadian yang biasanya memiliki sifat kesaktian, keajaiban, atau keistimewaan. Contohnya seperti asal-usul Gunung Tangkuban Perahu, asal-usul Danau Toba, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman adalah sesuatu yang terjadi, yang dirasakan, yang dialami, yang dijalankan oleh diri kita sendiri. Contohnya seperti memenangkan juara kelas, bermain di taman, atau jalan-jalan ke tempat wisata, atau dan lain sebagainya. Pengalaman-pengalaman yang diri kita alami sendiri. Ibu punya sebuah video. Ibu punya video tentang dongeng si kancil dan buaya. Selamat menyaksikan. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya Kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi Kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini.
Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung Kancil. Dengan mudahnya, Kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, Kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih Tuan Kancil. Sama-sama. Jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Hah, dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benarkah? Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang.
Setelah itu, kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan? Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh kancil. Awas kau kancil! Sementara itu, kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan moral dari cerita ini adalah kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik saja. Nah, sudah selesai menyimak videonya. Coba berikan pendapat kalian tentang video yang kalian lihat tadi. Yeay, pintar semua anak-anak ibu. Semuanya betul. Tepuk tangan. Sekarang tulis kembali dongeng yang kalian lihat, kemudian ungkapkan kembali isi dari dongeng tersebut dengan kalimat sederhana sebisa kalian, semampu kalian. Oke? Jadi, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu dongeng adalah cerita hayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya hanya sekedar penghibur, tetapi di dalamnya tetap ada nilai pendidikan. Contohnya seperti kancil dan buaya, monyet dan kura-kura, dan sebagainya. Yang kedua, legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan asal-usul sebuah tempat atau kejadian. Yang terakhir yaitu pengalaman, yaitu sesuatu yang dialami, yang dirasakan, yang dijalankan oleh diri kita sendiri. Contohnya seperti memenangkan juara kelas, bermain, jalan-jalan, dan sebagainya. Mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.